Wabarakatuh. Ini udah pada makan? Sudah. Oh, lemes banget. Mungkin tanggal tua ya. Kita ulang deh salamnya ya. Tapi yang menjawab salam kali ini saya doakan mudah-mudahan yang belum punya jodoh dimudahkan jodohnya, insya Allah. Yang punya hutang Allah lunasi hutangnya. Yang rezekinya seret semoga Allah bukakan, lebarkan, berkahkan. Yang menjawab salam mudah-mudahan bisa berangkat umroh tahun ini, tahun depannya lagi, setiap tahun. Kita ulang salamnya ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma ba'd. Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'alakum tadzakarun. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ya kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di hari Ahad ini. Di hari yang mungkin spend time-nya bisa with your family, dengan saudara, dengan keluarga. Tapi Masya Allah, Allah kumpulkan di tempat ini, di masjid yang indah ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pertemuan kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam juga tidak lupa kita limpah curahkan kepada orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita harapkan bisa berjumpa dengannya, bisa mencium tangannya, bisa berbincang dengannya di Telaga Al-Kautsar, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam terlimpah curah kepada beliau, kepada para keluarganya, hingga kita umatnya mendapatkan syafaat beliau. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas tema, ya. Temanya ada ya. Nah, ini temanya ya. Hidup bersama bukan sekedar tinggal bersama. Sebelumnya saya mau tanya dulu di sini, yang sudah menikah acungkan tangan, yang sudah menikah. Sudah menikah. Jangan ragu ya. Kenapa nih? Lagi bermasalah nih kalau kayak gini. Coba yang sudah menikah acungkan tangan. Yang sudah menikah. Oke. Yang belum menikah? Yang enggak ngacung? HTS Ustaz. Hubungan tak sepadan ya, hubungan tak jelas ya, insyaallah. Baik, ini insyaallah materinya isinya tentang sirah ya. Alhamdulillah, ini bisa saya kenalin dulu ya. Nah, di sini ada media sosial saya, dan yang paling atas ini itu karya saya untuk umat ya, namanya Institut Sirah Nabawiyah. Jadi banyak banget yang udah belajar tentang sirah tapi pakai visual ya. Pakai visual, jadi akhirnya orang belajar sirah tuh nggak langsung pakai buku. Tapi ada bukunya juga ya. Cuman pakai visual. Kenapa? Karena belajar sirah itu ujiannya luar biasa ya. Yang biasanya susah tidur ya, insomnia, tiba-tiba cepat ngantuk. Baru baca 1-2 paragraf. Pasti cepat ngantuk. Ada yang udah pernah nyoba? Ya. Kenapa bisa bikin ngantuk? Karena setan menggoda kita untuk kita tidak kenal dengan Nabi kita. Salah satunya dengan membuat kita cepat ngantuk. Maka akhirnya berikhtiarlah saya membuat program namanya Institut Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan someday bisa kita pelajari. Nah, materinya gimana? Materinya berjenjang naik ya. Jadi nggak bahas terus. Kalau belajar fikih kan belajar itu terus ya. Misalkan fikih toharoh atau bab tentang nikah saja gitu ya, bab munakahat. Tapi di sirah ini berjenjang dari sebelum Islam muncul, dari zaman Nabi Adam, kemudian sampai Rasulullah SAW sebelum lahir, Rasul lahir, kemudian 40 tahun masa Rasulullah,
dan 23 tahun masa bakti beliau sebagai Rasul. Nah, kemudian setelah itu sampai Rasulullah wafat. Jadi ada kurikulumnya, dan ini sedang saya riset saya sedang nulis disertasinya ya tentang program ini, insya Allah. Mohon doanya. Nah, kenapa harus bahas ini? Karena pembahasan rumah tangga yang begitu kompleks hari ini, salah satu di antaranya tidak ada konsep dan ilmu dalam menjalankan rumah tangganya. Betul ya? Coba sekarang saya tanya, ada nggak sekolah khusus sekolah menjadi ibu solihah gitu, dengan kurikulum 20 SKS gitu? Kan nggak ada ya? Nggak ada. Ada nggak di sini bapak-bapak atau mas-mas? Ada nggak kurikulum tentang menjadi bapak teladan? Nggak ada. Dan di dalam materi kurikulum itu bagaimana cara mencari nafkah? Nggak ada. Ya, bahkan untuk mencari harta yang halal pun nggak ada. Coba lihat kampus-kampus di negeri ini, ya. Setiap kampus di negeri ini pasti akan mengajarkan teori dasar ilmu ekonomi, ya, baik makro maupun mikro. Kemudian bagaimana menjadi entrepreneurship. Tapi nggak ada ajaran bagaimana cara mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, yang itu ternyata sangat berpengaruh dalam jalannya rumah tangga ketika harta haram itu masuk ke rumah, kemudian membuat rumah itu menjadi seperti neraka sebelum neraka. Dan itu menjadi banyak sekali kasusnya. Nah, maka kita belajar bareng nih. Yuk, gimana caranya kemudian belajar konsep nubuah, bahkan dalam hal yang paling kecil dalam rumah tangga. Nah, kita akan start ya dari masalah dalam keluarga dulu ya. Karena hari ini kasusnya kan banyak sekali ya. Ya bisa dibilang hampir semua aspek ya. Mulai dari perselingkuhan ya. Mulai dari kemudian setelah perselingkuhan KDRT. Ada lagi yang mau nambahin masalahnya? Setelah KDRT apa lagi? Masalah ekonomi, apa lagi? Komunikasi, ya kan? Apalagi kira-kira masalah yang numpuk? Harus dikumpulin nih. Nanti jadi judul skripsi. Ya. Tapi, ada tapinya. Akumulasi dari masalah yang begitu macam ini akhirnya membuat generasi kita, di bawah kitanya lagi, akhirnya takut untuk menikah. Betul ya? Takut menikah, takut punya anak, ya, takut punya keluarga, khawatir dia tidak mampu untuk menjalankan rumah tangga tadi. Nah, ini masalah, dan masalah harus ditemukan ya. Nah, maka kita kembalikan ya fitrah keluarga ini di tengah-tengah umat agar menjadi umat yang terbaik. Nah, ada nasihat besar dari Said Qutb yang saya kira jadi pelajaran mahal hari ini, bahwa kalau untuk menjadi lembaga-lembaga saja yang lebih kecil dan murah ya, seperti lembaga keuangan, lembaga industri, lembaga perdagangan ya, dan yang lainnya diserahkan kecuali pada orang yang ahli. Siapa orang yang ahli? Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut dan telah berlatih, kalimatnya berlatih melebihi bakat yang dimilikinya, yaitu berupa manajemen dan kepemimpinan. Maka kaidah ini pun harus digunakan bagi lembaga rumah tangga yang merupakan penghasil unsur termahal di alam semesta ini, yaitu unsur manusia. Nah, tidak ada hari ini, mohon maaf, beribu-ribu kali saya bilang mohon maaf, karena ketika dulu saya mengambil master, saya melakukan riset di seluruh Indonesia, tidak ada pendidikan untuk orang yang mau menikah. Ada pendidikan legal. Saya ketika dulu menikah, itu cuma dikasih pembekalan 10 menit untuk melewati rumah tangga yang seumur hidup. 10 menit. Cuma ditanya sama orang KUA-nya. Ini ketemu di mana? Yang kedua, advice-nya mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Coba. Enggak jelimet apa kita ya? Dalam rumah tangga tadi banyak, masalah ekonomi ada, masalah komunikasi ada, masalah politik
Ada. Ya, masalah prinsip ada. Masalah orientasi dalam pernikahan ada. Jadi nggak sekedar hanya seneng sama seneng terus nikah gitu ya. Nah ini jadi cambukan kita bahwa untuk menjadi seorang arsitek saja butuh sekolah 4 tahun, ya hanya untuk menjadi arsitek. Kalau dia lebih spesifik, misalkan belajar tentang ilmu bangunan, nah dia harus kuliah lagi, namanya Master of Urban Design, itu 2 tahun, untuk menjadi seorang master di bidang itu saja. Nah tadi saya tanya ada berapa masalah, kita harus jadi ahli politik di dalam rumah tangga, kita harus jadi ahli ekonomi dalam rumah tangga, kita harus jadi ahli pendidikan dalam rumah tangga, karena begitu banyak dan kompleks. Tapi semata-mata kita lakukan itu hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini angkanya perceraian di Indonesia setiap tahun, dan angkanya semakin tahun semakin meningkat. Ya, jumlahnya sudah 500.000 lebih. Kalau nggak saya buka di katadata.co.id itu hampir 556.000 orang cerai. Ini cash, berarti ada 1 juta orang yang bercerai. Ada 1 juta orang yang punya status baru, janda dan duda. Yang paling dirugikan yang mana nih? Janda atau duda? Janda, ya. Stereotipnya negatif sekali. Padahal di zaman Nabi SAW, janda itu mulia. Ya. Tidak ada istilah buruk terhadap janda. Tapi hari ini jelek. Nah itu bagian dari perspektif masyarakat saja. Nah ini adalah 10 provinsi yang memiliki angka perceraian tertinggi di Indonesia. Termasuk yang paling malu itu adalah provinsi saya, ya, Jawa Barat. Ya. 98.000 ya angka perceraiannya. Bahkan di Sukabumi itu ada ibu-ibu keluar dari pengadilan agama bawa sertifikat akta perceraian. Dan begitu bangga, bangganya gitu ya. Seolah-olah baru keluar dari penjara gitu. Ya. Itu coba aja cari di TikTok. Itu ada tuh, happy banget. Dan itu waspada ya, kalau nanti ada yang menikahi janda harus punya sertifikat itu. Sertifikat cerai. Kalau enggak bahaya itu ya. Bisa jadi nanti prosesnya belum ada tapi ternyata belum cerai. Ya, malah kita yang berdosa. Oke. Provinsi yang paling tinggi Jawa Barat. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Sumatera Barat. Yang tidak tersebut bukan tidak ada, cuman tidak dimasukkan saja ya. Ini masuk 10 besar saja. Nah, ini ada faktor-faktor yang menyebabkan perceraian. Termasuk tadi, ada perselisihan, ada ekonomi, ada meninggalkan salah satu pihak, ada kekerasan dalam rumah tangga, lain-lain semuanya. Tapi, ada yang mengerikan dari data ini adalah meningkatnya inisiatif permohonan perceraian dari pihak istri atau hulu. Ya. Kalau laki-laki talak, kalau perempuan hulu. Ya, hulu itu gugatan, bukan berarti langsung disahkan karena butuh pengadilan. Tapi kalau laki-laki, talak itu sudah berkekuatan hukum dalam syariat Islam. Oke, wah Ustaz, ini kok datanya bikin pening ya. Gak apa-apa, kita cari dulu masalahnya dan kita cari solusinya ya. Nah, jumlah pernikahan di Indonesia, ini menurut data yang dikeluarkan oleh BPS ya, ini angkanya menurun dari yang tadinya di atas 2 juta menurun jadi angkanya 1,5 ya, ini data yang terakhir 1,5 juta. Kalau ini terakhir kayaknya masuk ke 1,8 kalau saya lihat dari data BPS ya. Tetap angkanya nurun ya, turun terus angkanya, dan faktor-faktor tadi yang menyebabkan perceraian meningkat, kemudian pernikahan turun, ya, aborsi tinggi, artinya banyak perzinahan, Nah, speechless ya, kalau lihat data, tapi ada tapinya ya. Kita berharap dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran agar tidak terjadi di masa yang akan datang, terutama teman-teman yang belum nikah. Kalau yang belum nikah,
quotes-nya itu adalah carilah yang terbaik. Tapi bagi yang sudah menikah, jadilah yang terbaik. Itu ya, paham ya? Paham tum? Paham. Nah, oke. Jadi kalau belum menikah, cari yang terbaik. Yang terbaik agamanya, yang terbaik ilmunya, yang terbaik akhlaknya, yang terbaik adabnya. Tapi kalau sudah menikah, jadi yang terbaik untuk pasangannya. Ya, menerima semua kekurangannya dan dijalanin aja sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak-anak muda yang ketika dibuat mini riset oleh Indonesia Baik ID itu tidak ingin cepat menikah ya. Rata-rata akhirnya menikah di usia 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas. Memang dari pemerintah sendiri pun ada 2 undang-undang yang bukan melarang ya, menganjurkan menikah itu di atas usia 17 tahun. Jadi kalau nggak salah tahun 2021 itu disahkan undang-undang, ini kok kayak ini ya, kayak parlemen ya, bahasnya undang-undang nih, jadi sensitif. Jadi di undang-undang itu disahkan bahwa menikah itu minimal usia 19 tahun. Asalnya 17 tahun. Ya, tapi ternyata oleh Menteri Dalam Negeri ya, Pak Tito Karnavian itu diajukan agar bisa usianya 19 tahun menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Menteri Dalam Negeri Mendagri, agar produktiviti atau produktivitas anak-anak muda Indonesia bisa lebih tersalurkan. Jadi harapannya sebetulnya dari pemerintah husnuzonnya supaya mapan dulu baru nikah gitu. Itu husnuzonnya. Suzonnya wallahu alam ya. Tapi itu gambarannya kurang lebih. Nah, padahal nikah itu gratis. Ini harus saya sekalian sosialisasi. Nikah itu gratis. Tapi ada syaratnya. Harus di kantor urusan agama. Di waktu PNS sedang bekerja. Itu. 0, betul. Ada undang-undangnya juga itu. Gratis. Tapi harus di kantor KUA-nya. Bukan orang KUA-nya yang datang ke rumah. Nah, itu nanti tergantung dari kesepakatan. Kesepakatan dari orang KUA-nya dengan yang punya hajat. Tapi defaultnya itu free. Ya, free, ada undang-undangnya. Enak kan? Oh, nikah gratis. Ya, setelah nikah bayarnya banyak. Ya. Nanti kita bahas ya. Nah, jadi sebetulnya nikah itu gratis dan dilindungi oleh undang-undang, makanya berkaitan. Nah, ini nih. Undang-undang yang berkaitan dengan bergesernya baru 19 tahun baru boleh menikah. Sini udah di atas 19 tahun? Nah, insya Allah ya. Nah, terus dalam Islam kapan? Nanti kita bahas ya. Nah, akhirnya gini, banyak masalah-masalah tadi yang saya nggak mau sebut masalahnya karena juga miris bacanya. Tapi yang jelas dari masalah-masalah rumah tangga itu akhirnya meluncur ke masalah masyarakat. Ya, ini menyedihkan lah kalau bahasa saya. Nah, kita kembali ke dasar-dasar atau filosofi pernikahan itu sebetulnya ada 3 hal. Yang pertama, menikah ini adalah perintah Allah. Ya, menikah ini adalah perintah Allah, bukan perintah orang tua, ya, atau perintah teman, tapi perintah Allah. Jadi harus dipahami ini datang dari zat yang selalu kita sembah minimal sehari 5 kali. Ya. Yang kedua, merawat pernikahan itu menjaga agar kita meregenerasi ketakwaan. Jadi tujuan pernikahan itu diantaranya adalah merawat dan meregenerasi ketakwaan. Ya, dengan apa? Dengan kita selalu terikat dengan Allah. Coba bayangkan, orang yang pacaran 15 tahun ya sampai 20 tahun lah. Itu kalau pacaran gak ada latihan tanggung jawab ya. Gak ada responsibility kan? Gak ada latihan jadi lebih dewasa kan, gak ada ya. Kalau adegan dewasa ya mungkin ya. Tapi kalau menjadi lebih dewasa enggak. Tapi kalau kita menikah, kita latihan untuk memanage semuanya agar kita jadi lebih dewasa, lebih tahu responsibility, lebih bertanggung jawab. Tapi semuanya itu sia-sia kalau tidak ada ilmunya. Nah, maka kita belajar terus nih, jangan kemudian berhenti belajar. Nah, lalu yang ketiga,
Nah, lahir dari rahim para wanita, ya, para muslimah ini, calon kesatria besar, pembela agama Allah dan pencinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rahim para muslimah inilah kemudian yang harus dijaga, ya, kesuciannya, ya, kemudian pendidikannya, bahkan sebelum anak kita lahir itu dijaga sebaik mungkin. Hanya boleh disentuh oleh orang yang halal menurut Allah. Jadi ini dasar-dasar pernikahannya. Lalu kapan harusnya kita menikah? Nah, ini kalau yang sudah menikah nanti punya pandangan kapan nikahin anaknya, itu ya. Kalau yang belum menikah berarti mulai punya pikiran, wah ini udah lewat berapa waktu nih dari kita batasnya gitu. Nah, ini yang pertama, ini perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-6. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah." Kata Allah apa? Anak-anak yatim itu dalam mengatur harta sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Ini ada kata balagu. Balagu itu balig. Jadi tuntunan dalam Al-Quran, kapan harus menikah adalah ketika usia balik. Coba sekarang yang belum menikah, hitung tuh. Dari balik sampai sekarang gitu. Udah berapa tahun tuh? Nah ini pertanyaan penting. Kadang-kadang saya mikir, kok Rasulullah SAW itu menikah usia berapa? 25 ya, 25 tahun. Ada juga beberapa ahli sirah yang menyebutkan, ada yang bilang 24, 26, 27, tapi dari sirah Ibnu Hisham itu 25 tahun. 25 tahun itu Nabi SAW yang menikah. Tapi generasi setelah Nabi, putrinya sendiri, Sayyidatuna Fatimah, itu menikah usia belasan tahun. Setelah balik menikah. Ya, dengan Ali bin Abu Thalib yang usia juga masih belasan tahun. Nah, itu kenapa, pelajaran apa yang kita ambil kalau menikah di usia itu? Ternyata usia lagi senang-senangnya, lagi produktifnya, kemudian menikah dan kemudian bisa produktif. Ya, yang lagi semangat-semangatnya tuh. Kalau sekarang usia belasan tahun lagi cari jati diri ya. Ya, nonton film drakor paling ya. Jadi cari makna cinta itu, cari makna keromantisan. Nah, ini bukan hanya romantis, tapi ini adalah sebuah teladan yang dicontohkan oleh generasi awal Islam. Jadi Rasulullah menikahkan putrinya usia belasan tahun. Itu yang perlu dicatat. Lalu kemudian Rasul menikahkan anak putra angkatnya, yaitu Usamah bin Zaid, yaitu usianya juga masih 16 sampai 17 tahun, ya. Dengan Fatimah binti Asad. Jadi usianya masih belasan. Kenapa? Karena tahu celah iblis memasuki relung anak-anak muda itu melalui kalimat cinta yang tidak ada maknanya, abstrak. Ya. Cinta itu kan kalau nggak ada ininya abstrak, kayak Cut Patkai ya. Tahu Cut Patkai ya? Yang film Sun Gokong itu. Cinta penderitaannya tiada akhir. Ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah, jadi perintah Allah ini ada dalam surat An-Nisa ayat ke-6. Jadi tinggal dihitung saja masing-masing sudah berapa lama dari balik sampai sekarang kalau belum menikah. Nah, ini yang penting gitu. Kenapa? Karena dulu ada seorang pemuda datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Lalu pemuda-pemuda ini bertanya tentang satu amalan yang dia merasa semua amalannya sudah sempurna. Saya udah puasa Nabi Daud, puasa sebulan 3 kali, puasa semuanya dijalankan. Sholat, semua ibadah nafilah sholat sudah selesai, semua dikerjakan. Sedekah juga sangat-sangat rajin. Tapi pemuda-pemuda ini kemudian mengkritik tentang ibadah menikah. Jadi dia bilang gini, aku sudah melakukan semuanya, tapi ada satu hal yang belum aku mau lakukan. Apa itu? Menikah. Lalu kemudian Rasul datang dan kemudian menasehati para pemuda ini. Kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat, aku pun juga ada waktu untuk istirahat. Aku juga senang bersedekah, tapi aku menikah. Lalu kemudian Rasulullah mengeluarkan satu hadis di situ, barang siapa yang tidak mengikutiku, falaisa minni, bukan termasuk dari
golonganku. Menikah ini adalah sunnahku, sunnah para nabi. Yang berapa banyak hari ini mulai banyak ditinggalkan, ya. Menikah. Nah, jadi itu salah satu motivasi bahwa kalau misalkan kita belum punya pikiran untuk menikah, buat target kapan itu kita mau menikah. Karena Rasulullah itu ada salah satu hadis dalam kitab Nizamul Ijtimai fil Islam, ya, karya Syekh Taqiyuddin, itu ulama Palestina. Beliau bilang begini, suatu hari nanti di Yaumil Qiyamah ada satu orang dan kelompok orang yang Rasul nggak mau melihat mereka. Ternyata di situ diceritakan di kitab itu orang-orang yang tabatul. Tabatul itu orang yang tidak mau menikah selama hidupnya. Jadi nggak mau dilihat sama Nabi, nggak mau, ya. Itu yang sering kadang-kadang saya sama istri itu senang sekali memotivasi, ayo, tapi kita jaga bareng-bareng. Kalau bisa jangan, ya, sampai kemudian divorce. Banyak banget yang lewat wasilah saya dan istri menikah lewat kelas tadi, sekolah pernikahan nubuah. Alhamdulillah sampai sekarang malah jadi para aktivis dakwah. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga menular, ya. Bukan hanya menikah tapi jadi aktivis dakwah itu. Baik, nah ini pertanyaan kapan seharusnya itu menikah. Di ayat surah yang lain, surah An-Nur ayat 32 juga perintahnya sama. Wa an-nikahu, ini fi'il amr, ya. Fi'il amr itu dalam bahasa Arab artinya kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat yang dianjurkan sekali, ya. Kata Allah, dan menikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah. Nah, makanya memang di situ ada kemampuannya. Ba'ah itu kemampuan. Di titik mana dia memang harus menikah dan tidak boleh menikah. Jadi menikah itu hukumnya tergantung, depend, masing-masing dari kemampuan atau tidaknya. Ada orang yang mampu menikah, tapi dia masih punya banyak sekali tanggungan sehingga kemudian dia belum bisa menikah. Ada juga yang belum sanggup menikah tapi dia ingin maksa menikah. Nah, ini harus dilihat dulu dari sisi apa dia layak atau tidak. Nah, verifikasi ini belum ada di Indonesia. Makanya sebetulnya di kantor urusan agama itu selain ada 3 hal yang harus diverifikasi, ya. Pertama dari segi ilmu, dia layak nggak nih nikah? Kalau dia layak lanjut. Kedua dari sisi ekonomi. Ini walaupun ekonomi ini kayaknya nanti kan Allah Ustaz yang menanggung rezeki. Ya, itu betul. Tapi harus ada pikiran, gambaran bagaimana nanti mencari nafkahnya, ya. Mau jualan batagor juga nggak apa-apa, ya. Mau jualan cimol jangan diragukan, ya. Jualan cimol, batagor, saya pernah wawancara, itu penghasilannya 12 juta per bulan. Kalah PNS, ya. 12 juta. Ya Allah, modal cuma 3 juta, berarti dia bersih sekitar 9 juta. Tukang batagor, dan masuk ke gang-gang ke dalam-dalam itu, tukang batagornya. Kita punya gambaran lah, nanti kalau menikah, makanya nanti harus ada verifikasi itu. Mau bisnis kah, mau jadi PNS kah, mau jadi kerja apa, yang penting semua harus halal, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tes psikologi dan ilmu kesehatan. Ini verified. Psikologi itu dari sisi nanti psikotes. Ini kemampuannya sedang marah-marah enggak. Nah, itu buat melacak nanti akan ada kemungkinan KDRT atau enggak, ya. Dan itu enak kan, by data. Bukan pakai ilmu kira-kira, ini kayaknya orangnya baik banget ternyata. Mukanya culun gitu, ya. Tapi pas udah nikah langsung digebugin gitu, ya. Pakai bantal, nggak usah di-mention namanya, ya. Udah tahulah kasusnya. Nah, itu harus ada verified dari sisi psikologi dan sekaligus kesehatan. Jadi kesehatan jiwa dan kesehatan raga, termasuk tes HIV, tes AIDS, tes darah, itu penting. Saya pernah konsul dengan salah satu dokter di Unjani, di Cimahi itu. Jadi memang idealnya seperti itu, ada verifikasi dari tes. Masuk dunia kerja aja ada tes kesehatan, ya. Ya, dicoba dicek tuh supaya kita tenang. Nah, itu yang buat kita tuh tenang karena ilmunya ada. Jangan tiba-tiba nikah. Jadi memang begini, orang berpikiran kalau menikah dalam Islam itu seperti beli kucing dalam karung. Ya,
Gimana bisa ceritanya? Ta'aruf, bisa kenal-kenalan terus kemudian nikah, ya nggak gitu juga ceritanya ya. Ceritanya tuh banyak adegan-adegan yang tidak terblow up ke publik ya. Itu hanya interaksi antara pihak keluarga yang satu dan keluarga yang kedua itu aja dan nggak kemana-mana gitu. Termasuk di situ malah justru kita bisa melakukan eh, mini riset ya untuk mengetahui bagaimana latar belakang calon pasangan kita, termasuk karakternya, kebiasaannya. Mohon maaf, misalnya kebiasaan suka ngupil sembarangan gitu ya, atau mohon maaf kentut sembarangan gitu kan ya. Nah ini bisa dicari detail by data dan kita melakukan interview. Kalau pakai teorinya teori kualitatif ya. Boleh juga di mix pakai kuantitatif ya. By data dengan angka dan by kualitatif dengan interview. Jadi kita ketika melanjutkan proses ini nggak beli kucing dalam karung, malah beli kucing sama kandangnya kelihatan. Gitu gambarannya ya. Jadi ini perlu diluruskan mindsetnya karena banyak sekali pertanyaan yang hanya gara-gara ngelihat baru sholat 5 waktu di masjid kemudian wah aku mau dengan yang itu gitu. Itu jangan sampai tertipu dari situ pakai peci ngomongnya pakai bahasa Arab, Assalamualaikum ahi gitu ya. Assalamualaikum ukhti gitu. Ya Allah ya, itu bukan lagi film ayat-ayat cinta ya. Ini benar-benar realita. Setelah menikah ini baru kita sadar gitu. Betul kalimat Sayyidina Ali itu bilang gini, An-nas niyam idza matu intabahu. Manusia itu ketika hidup dia itu tertidur, tapi ketika dia mau mati dia baru sadar. Nah, menikah itu sama. Gambarannya kita nggak sadar, tapi setelah menikah kita baru tahu realitas dunia pernikahan itu begitu begitu dinamis. Saya nggak bilang itu, nggak bilang nggak enak, enaknya lebih banyak daripada enggaknya. Ya, malam minggu kayak tadi malam bisa kencan sama pasangan halal kan enak ya. Ya nggak usah nongkrong di mana-mana, tenang gitu jalan-jalan itu ya. Tapi jangan dibayangin karena nggak akan terbayang. Ya, itu gambaran kapan harus menikah gitu ya. Itu nomor satu. Lalu yang kedua, proses. Ada ikhtiar, doa dan tawakal. Jadi kita rujukannya pada Al-Qur'an. Maka kita buka dari surat Al-Anbiya ayat 89. Ini adalah kisah Zakaria ketika dia berdoa pada Tuhannya, Rabbuhu Rabbi la tadharni ya. Ya Tuhanku janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri. Jadi ini pernah disampaikan lewat lisan Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Karena dulu belum menikah ya, dan belum punya keturunan. Lalu kemudian diberikan oleh Allah pasangannya dan diberikan oleh Allah keturunannya. Jadi yang punya pasangan, yang punya keturunan itu semua datang dari Allah ya. Nah, lalu kemudian di ayat yang selanjutnya surat Al-Anbiya 89 juga ya. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami. Nah, ini doa para single ya, yang dibaca pasti setelah sholat wajib. Taunya biasanya surat Al-Furqan doang ya. Ayat 74 ya. Nah, sekarang nambah ayatnya, ya biar malaikatnya lebih peka mendengar ya, insyaallah. Jadi ini doa yang harus diminta kepada Allah. Jodoh itu perkara yang sangat goib. Ya, saya pernah mendampingi orang yang jadi 2 minggu kalau nggak salah sebelum menikah itu dia ngasih surat undangan sama saya sama istri. Ketika datang surat undangan itu saya cuma jawab ya insya Allah ya mudah-mudahan saya bisa hadir nikahannya di Bogor. Itu ketika ngasih undangan tuh dia senyum lebar terlihat buat bahagia banget. Tahu nggak? H-1 ketika semua resepsi sudah disiapkan ya, kemudian prasmanan udah jadi, catering udah selesai, terus kemudian pakaian untuk mempelai juga sudah wangi, udah enak gitu ya. H-1 calon suaminya meninggal dunia, ketabrak kereta api di Depok. Nah, setelah itu meninggal, itu saya baru lihat ada muslimahnya ini pingsan, sadar, pingsan, sadar, pingsan, sadar. Ya kan, udah kita rancang sedemikian sempurna, tapi ada
satu hal yang belum mengizinkan, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang gimana nasib perempuan itu? Jadi ketika semuanya sudah jadi, ada temannya, teman si perempuan ini langsung kemudian mengajukan diri, saya aja yang menjadi calon mempelai prianya. Ya, jadi waktunya tetap sama, tapi calonnya yang berbeda, ya. Itu kan di luar nurul ya, ya nggak masuk fikri itu. Gimana ceritanya kok bisa? Kan nggak nyambung logikanya. Mau ditarik gimana nggak bisa masuk, pakai 2 tambah 2 nggak 4 ternyata. Bisa jadi 1 tambah 3 ya, tapi hasilnya tetap 4. Nah itu gambaran ada intervensi Allah dalam setiap eksistensi kehidupan kita, termasuk jodoh. Kan nggak bisa kita, tapi kita berharap dapat pasangan yang baik ya. Caranya gimana? Salah satunya dengan melayakkan diri untuk menjadi orang baik. Oke, jadi doa jangan direndahkan, jangan dilalaikan, ikhtiar jalan juga ya. Ikhtiar ini, wah gimana nih ikhtiar Ustaz? Ikhtiar ini bisa jadi teteh-teteh yang belum menikah di sini bisa mengajukan diri ke pihak laki-laki ya. Wah, itu kan merendahkan harga diri wanita Ustaz. Itu kan kita punya harga diri yang sangat tinggi ya. Tapi masalahnya dalam Islam boleh enggak? Boleh ya. Tapi ingat, proses ini sangat tertutup, very important. Hanya orang-orang yang ada di dalamnya yang bisa tahu. Enggak usah di show up di story. Alhamdulillah hari ini sudah hitbah, gitu enggak usah. Ya Allah, alhamdulillah puji syukur sudah hitbah nih, itu enggak usah. Perintah Rasulullah dalam hadis itu jelas ya, rahasiakan hitbah ya, sebarlah walimah, itu jelas. Jadi hitbah ini harus tertutup sampai keluar tanggal tadi itu, undangan sudah disebar ya, insya Allah insya Allah kemungkinan besar jadi gitu, walimah, karena udah beres nih. Karena dari ta'aruf sampai hitbah itu kan panjang prosesnya ya, bisa memakan waktu karena perempuan pasti stalkingnya tinggi nih mas-mas ya. Perempuan itu sangat punya variabelnya banyak. Kalau lihat Instagram bisa sampai ke bawah gitu. Kalau ngecek harga di toko oren juga cari yang paling murah, itu otomatis itu. Ya. Cari CV detail tuh. Bahkan saking detailnya perempuan nulis CV yang sering saya baca, ini kayak cari kerja spesifiknya gitu. Ya. Ada satu rim kertas A4 itu dikirim ke Semarang waktu itu, isinya CV semua. Pas saya buka hampir semuanya sama. Itu kan CV perempuan, CV Ikhwan ya, CV Ahwat dan Ikhwan. Yang Ahwat tuh hampir kemungkinan besar sama, detail sekali. Kayak nulis diary. Aku tuh kayak gini, kayak gitu, sukanya kayak gini, kayak gitu. Aku ingin calon pasangan yang begini, begitu gitu. Tapi tergantung nanti isi kepalanya yang dimasukin apa. Kalau sering ngaji, ya sering baca kisah Islam, sering dekat dengan para ulama, itu pasti inginnya calon suaminya yang solih. Tapi kalau enggak, itu kebaca juga di CV itu. Wah, ingin punya rumah, ingin punya suami pekerjaan tetap, gaji 5 juta minimal, ada pengeluaran per bulan, ada skincare, ada jilbab, ada apa lagi? Pengeluarannya ya berapa? Maksudnya bukan berapa, apa aja. Skincare kan pasti itu. Ada pengeluarannya itu didetailisasi itu sama perempuan itu. Terus kemudian ada biaya, kalau makan sih kayaknya nggak terlalu. Perempuan itu agak bermusuhan dengan makanan ya. Apalagi yang karbonnya tinggi atau lemaknya tinggi ya. Ya, biasanya, tapi carinya yang halal aja ya insya Allah. Nah ini nanti jadi penilaian juga gitu, tergantung isi kepalanya. Makanya dalam proses proses dari ta'aruf ke hitbah ini memang betul-betul didetailisasi sampai betul-betul kita ini tahu persis by data, bukan by kira-kira ya. By data calon pasangan kita tuh seperti apa, bahkan karakternya bisa kita tahu. Oh, kalau latar belakangnya orang Sunda ya, kita tahu. Orang Jawa tahu ya, saya orang Sunda, istri orang Jawa. Wah ini juga secara histori kan punya masalah
antara Pajajaran dengan Majapahit. Ya. Benar, saya baca di Primbon, saya nggak jadian rujukan, cuma saya baca lucu juga di Primbon itu. Jangan nikahi orang Sunda, karena orang Jawa cepat mati kalau nikahin orang Sunda, coba bayangin. Jangan nikahi orang cewek Sunda, karena cewek Sunda itu matre. Sedangkan cowok Jawa itu ulet. Ini nggak tahu dapat dari mana gitu ya. Pernah nyebar kuesioner atau apa gitu. Kan lucu datanya dari mana. Mungkin dari dukun nih ya. Dari dukun. Nah, ini ada hal-hal yang seperti itu. Kedua juga misalkan kalau nikah di Jawa itu ada tanggal-tanggal yang nggak boleh dinikahi. Atau kalau kakaknya belum menikah, adanya jangan nikah duluan. Kompleks banget ya. Nah, ini masalah-masalah turunan yang kita juga pusing akhirnya jadinya. Padahal secara syariat sebetulnya menikah itu sangat mudah sekali. Ya. Kalau saya pakai teorinya, nanti ada di kelas sekolah pernikahan nubuah, teori cari pasangan itu 4:1. 1:4, apa nih maksudnya? Laki-laki melihat perempuan 4, perempuan lihat laki-laki 1. Paham ya? Yang pertama, laki-laki melihat perempuan karena wajamaliha, karena kecantikannya. Kedua, karena wanasabiha, karena nasabnya. Ketiga, wa maliha, karena hartanya. Terus yang keempat, carilah yang wadinniha, yang paling baik agamanya. Nah, tapi syukur-syukur dapat 4-4-nya. Tapi yang paling baik kata Nabi, cari yang paling baik agamanya. Kenapa? Karena laki-laki itu melihat semuanya serba visual. Ya, pasti lihatnya dari visual, gak lihat dari karakter. Tapi kalau perempuan, fitrahnya lihatnya dari karakter, ya kan? Saya tanya di sini, seneng nggak lihat cowok ganteng tapi ngomongnya kotor? Nggak seneng, betul kan? Karakter. Ya. Di sini pasti lihatnya apa? Cewek cantik, pasti. Jangan bohong ya, pasti. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati kan? Ya betul. Iya karena memang nggak bisa dibohongi dari mata. Kalau nggak cantik biasanya langsung di skip. Wah lihat aja, sok Instagram sok buka nih, sok yang dilihat follow-nya pasti yang cantik-cantik kan? Nggak mungkin, nggak sama itu. Fitrahnya seperti itu, maka cari yang cantik. Itu kata Nabi. Tapi kata Nabi kalau mau beruntung, dua-duanya cari yang paling baik agamanya. Itu jadi idealnya seperti itu. Kalau baik agamanya itu nggak akan keluar tuh judul tadi. Apa tadi? Hidup bersama atau tinggal bersama. Saya juga kadang-kadang sama istri, ini tuh kok viral banget gitu, hidup bersama tinggal bersama, tapi dibilang gak ada faktanya banyak kayak gitu. Banyak kayak gitu. Itu yang saya buat kontennya, itu yang nonton 5,5 juta orang. Konten yang hidup bersama atau tinggal bersama. Ternyata merasakan, tapi tidak sadar. Jadi merasakan hidup bersama, ya. Merasakan tinggal bersama tapi tidak hidup bersama. Tinggal bersama tapi tidak hidup bersama. Oke, baik lagi kita lanjutkan lagi ya. Ini sebetulnya ada 12 SKS, jadi saya kebut ya. Jadi sistem kebut sesore ya. Sesore. Nah, ini paling penting. Setelah proses dan doa tawakal tadi, tujuan pernikahan ini yang paling banyak disebutkan di dalam pernikahan, yang mungkin yang pernah menikah di sini pasti ayat ini yang keluar ya. Nggak mungkin kullu nafsin dha'iqatul maut yang keluar ya. Ayatnya pasti ayat yang sama. Tapi kadang-kadang kalau lagi marah lupa ayat ini ya. Ya yang keluar ya tadi merasa paling benar, merasa paling solid ya. Nah, ini tujuan pernikahan supaya mendapatkan sakinah mawadah warohmah, ketentraman ya. Kemudian mendapatkan rohmah ya. Ini ada 3 sebetulnya. Tiga-tiganya kalau dijelaskan dalam kelas yang saya buat itu, sakinah itu tenang itu dalam arti kita diberikan oleh Allah dari eksternal ke jiwa kita. Kayak misalkan kita zikir, itu kan salah satu diantara eksternal kan, dari Allah datang ke kita. Ya, tapi lewat zikir. Sholat juga buat kita sakinah. Menikah juga dalam membuat kita sakinah.
Kenapa orang itu harus menikah? Karena tadi sudah dijelaskan di awal bahwa orang-orang yang menikah ini salah satu di antara mengembalikan fitrah mereka sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul dan para nabinya. Termasuk kita, kalau kita ingin tenang ya menikah. Beda feeling. Nah itu mendatangkan ketenangan yang pertama. Yang kedua, mawadah. Mawadah itu apa? Mawadah ini itu tidak akan ditemukan kecuali bagi orang yang sudah menikah melalui proses yang namanya jima, hubungan suami istri. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, dalam kitabnya bahwa ketika laki-laki dan perempuan itu menempelkan hati dan tubuhnya, maka akan muncul yang namanya mawaddah. Dan ini hanya ditemukan di situ. Yang zina itu nggak dapat ini, kasihan deh lo ya. Mau zina ganti-ganti pasangan nggak dapat, kasihan deh lo ya. Ini hanya dapat orang yang menikah, namanya mawaddah. Nah setelah mawaddah ini tersalurkan, apa yang terjadi? Laki-laki lebih tenang. Yang tadinya setirnya ke kanan, ke kiri gitu ya, jadi lempeng gitu. Jadi kelihatan kalau yang masih jomblo jalannya itu beda nih. Kalau orang jomblo tuh jalannya tuh nggak pede gitu ya. Aduh. Jadi nggak pede. Kalau yang udah menikah tuh jalannya santai aja gitu. Itu ada efeknya. Coba pernah lihat nggak? Coba ya survei nanti ya. Kalau mbak-mbaknya juga sama. Kalau yang belum menikah tuh gerusak-gerusuk gitu. Tapi kalau udah menikah lebih tenang. Itu namanya mawaddah. Ya, mawaddah. Jadi lebih tenang. Dan yang terakhir ada rohmah. Rohmah itu cinta. Cinta itu fitrah. Kenapa? Hati kita ini harus disentuh. Ya, hati kita ini harus disentuh oleh sesuatu yang Allah tuntunkan, yaitu pasangan kita. Kalau nggak ada yang nentramin hati kita kan sering sedih, sering gelisah gitu ya. Kemudian seperti kering gitu ya. Ketika ada pasangan dia ikut menyirami. Tapi masalahnya tadi sebelum ke pembahasan ini, tadi bibit bebet bobotnya harus dapat dulu, harus jelas. Lelaki soleh itu pasti kayak gitu. Muslimah yang solihah juga seperti itu. Akan kemudian memberikan fitrahnya kepada pasangan halalnya. Ya. Nah ini penting dalam tujuan pernikahan, mengembalikan fitrah. Jadi tidak dapat orang yang tidak menikah dan tidak dapat orang yang berzina itu nggak dapat. Mau ganti pasangan, mau paling cantik, paling jelek, ya, mau paling kayak gimana pun nggak akan dapat fitrah dari pernikahan dan tujuan pernikahan ini. Nah, karena itulah relate bahwa Allah itu nge-mention kita dalam ayat-ayatnya tentang definisi pasangan atau pasutri, ya, pasangan suami istri, supaya semakin dekat dengan Allah. Jadi orang yang menikah itu diantaranya kebaikan yang dia dapat adalah dia semakin dekat dengan Allah, semakin jelas hidupnya. Nah ini ayat-ayatnya, mulai dari Az-Zariyat ayat 49, Zaujaini ya, lalu kemudian di dalam surat Yasin ayat 36 yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, lalu kemudian yang ketiga dari surat An-Nahl ayat 72 ya, yang dijelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan. Artinya kita itu ketika dihidupkan sudah disiapkan juga pasangan kita. Tinggal kita ikhtiar jodohnya siapa ini yang layak untuk membersamai kita. Kalau belum datang berarti kita berprasangka baik pada Allah bahwa kita dan dia sedang sama-sama berproses, nanti akan ketemu di titik yang sama. Ya. Iya, prasangka baik sama Allah. Ini relate dengan apa yang kita bahas. Nah, setelah menikah, apa yang harus kita lakukan? Kan kalau nikah aja kan nggak asik ya. Ada yang, nikah itu cuma 5 tahun. Ada ya definisinya. Setelah 5 tahun, prang-preng-prong ya. Ada piring terbang ya. Bukan hanya karpet yang terbang, piring terbang ya. Ada sendok bengkok ya. Ada lemari hancur ya. Ada macam-macam ya. Perabotan rumah tangga itu jadi korban. Korban KDRT. Ya. Betul itu. Nah, ternyata Allah memberikan kepada kita amanah baru, yaitu sama-sama mengajak satu keluarga ini masuk surga. Itu mapping life-nya. Jadi kebayang di kepala kita bahwa setelah menikah, tujuan kita nggak selesai di sini, nggak hanya menikah punya anak. Ya, ini kalau sama nanti seperti hewan. Hewan kan gitu ya. Setelah nikah punya, bahkan hewan nggak perlu nikah ya. Ada nggak pernikahan kucing? Kan nggak ada.
Tapi kucing zina di mana-mana ya. Kadang-kadang tahu ini udah hamil aja siapa bapaknya nggak tahu. Udah hilang aja sih. Itu kan kayak hewan. Nah, kita itu diatur sama Allah supaya bahkan setelah menikah pun Allah arahkan kita untuk fokus dengan yang namanya jannah. Nah, nama jannahnya Jannatul Aden. Ya, ini adalah surga yang bisa dimasuki bersama-sama dengan orang soleh dari bapaknya, istrinya, dan anak cucunya. Masya Allah. Ya, surga Aden itu kalau di dalam penjelasan beberapa kitab ya, salah satunya kitab Ibnu Katsir ya, itu dijelaskan Jannati tajri min tahti al-anhar, suatu surga yang dimana ada sungai yang mengalir yang tidak ada ujungnya. Bayangin aja, kalau ada air berarti ada kehidupan ya kan? Karena manusia itu hampir 90% air, maka ketika disediakan air berarti ada kehidupan di sana. Ada kehidupan, berarti ini surga yang paling indah untuk hidup bersama dengan keturunan kita dan pasangan kita. Mimpinya gitu, jangan sampai aku doain kamu ya masuk neraka ya mas ya. Gitu. Aku doain juga, aku laknat kamu masuk neraka ya dek gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Itu kalau alhamdulillah kuping kita kan dibatasi ya, hanya mendengar jaraknya kan terlimitasi ya. Coba kalau kita punya pendengaran yang tajam itu semua aib rumah tangga orang kedengeran semua. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Nah maka alhamdulillah jannah ini jadi orientasi orang yang setelah menikah. Nah kalau belum menikah juga orientasinya jannah Ustaz. Tapi ini spesifik, mengajak keluarganya masuk surga. Berarti di dalam rumah tangga itu ada dakwah, ada pendidikan, ada tarbiyah, ada halaqah, ada talaki, ada pengajaran dari bapak kepada istrinya, dari istri kepada anaknya. Oke ya. Nah ini dilanjutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 70, udkhulul jannata antum wa azwajukum barun, dan masuklah ke dalam surga kamu dan istri-istrimu akan digembirakan. Nah, ini juga ayat-ayat yang sama yang berkaitan dengan satu keluarga masuk surga. Ya, masuk surga. Ini orientasinya supaya ada motivasi dalam pernikahan, tidak berhenti pada kenyamanan, tapi ada orientasi yang lebih tinggi, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita membutuhkan role model, teman-teman. Role modelnya tentu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam salah satu pendapat Ibnu Hazm, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu-satunya mungkin yang satu keluarganya masuk surga semua. Ini potretnya. Karena enggak semua nabi keluarganya masuk surga ya. Nabi Nuh istrinya enggak masuk surga. Anaknya enggak masuk surga. Nabi Lut istrinya enggak masuk surga. Kemudian ada suaminya yang jahat, zolim, yang sekarang lagi rame di media sosial, yaitu Fir'aun. Dan kemudian punya istrinya solihah, namanya Asyah binti Muzahim. Nah jadi ada banyak role model dalam Al-Quran, tapi di dalam Al-Quran sendiri diceritakan bahwa satu keluarga yang masuk surga itu semuanya dari mertuanya, menantunya, anaknya, cucunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua istri Nabi masuk surga. Nih, ada 13 istri Nabi. 13 istri Nabi dimulai dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, kemudian sampai Maria binti Syama'un. Ini 13-13-nya masuk surga. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hazm ya. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki aku menikah atau nikahkan kecuali dengan wanita penghuni surga. Jadi ini 13 masuk surga. Cucu Rasulullah ada 8. Nah, cucunya masuk surga. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menjadi pemuda-pemuda surga. Dan ada 7 anak Rasulullah SAW, 7-7-nya masuk surga. Semua anak laki-lakinya meninggal sebelum usia 2 tahun. Jadi meninggal semua. Ya. Dan anak-anaknya Nabi itu meninggal semua, kecuali Fatimah. Meninggal setelah Rasulullah meninggal. 6 bulan setelah Rasul meninggal, baru Fatimah meninggal. Ya. Mertua Rasulullah Abu Bakar dan Umar masuk surga. Ya, dijamin 10 orang masuk surga tanpa hisab. Menantunya Rasulullah Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga masuk surga. Nah, ada tiga menantu Nabi. Ini ada 3 ya. Ada Utbah bin Abu Lahab, Utaibah bin Abu Lahab, dan Abul As bin Robi. Ini
mereka nggak masuk Islam. Jadi ini fase Makkah ya. Jadi belum sempat masuk Islam, mereka kemudian menceraikan istri-istrinya karena perintah dari bapaknya. Bapaknya nggak usah disebut, ada tuh di atas. Abu Lahab ya. Nah ini potret keluarga Nabi yang sempurna. Ustaz, berat nggak nih kita kalau kita belajar ini? Insya Allah enggak, insya Allah ringan. 13 istri Nabi ini punya potensi yang macam-macam. Ada ahli dagang, siapa? Khadijah. Ya. Ada ahli meriayah, mengurus urusan rumah tangga, namanya Saudah. Ada intelektual, dokter, kemudian ahli dalam menghafal, namanya Aisyah binti Abu Bakar. Ada Hafsah binti Umar, ini ahli dalam kepemimpinan dan manajemen. Wah, ini keren semua ya. Ya. Kalau saya sebutin satu-satu, ini kita buat kuliah 24 SKS. Satu nama 2 SKS. Ya. Satu nama 2 SKS supaya detail lebih jelas lagi. Ada Hindun binti Abi Umayyah Ummu Salamah, ini istri Rasul paling cantik. Ya, di antaranya yang paling cantik. Ada Zainab binti Jahsy, ini organisatoris ya. Istilahnya kok ada di zaman sekarang. Memang organisatoris, pintar sekali memanage sesuatu, dan juga beliau ini bangsawan Quraisy. Ya, ada Juwairiyah binti Al-Haris, ada Safiyah binti Huyai, ini keturunan Yahudi ya, Safiyah. Lalu kemudian ada Ramlah binti Abu Sufyan, ini anak dari penguasa Quraisy, Abu Sufyan. Ada Maimunah binti Al-Haris, ada Raihanah binti Zaid bin Amr, ada Maryah binti Syama'un. Ini 13-13-nya punya potensi dan kapabilitas yang berbeda-beda gitu ya. Nah, wah Ustaz, ini kayaknya berat nih kalau nyontoh Nabi. Kayaknya kita butuh contoh yang agak lebih ringan. Insya Allah sebetulnya bisa ya, kita belajar dan terus berproses. Nah, tapi saya maju dulu ya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri sebetulnya ada 5 model keluarga. Yang pertama, keluarga Abu Lahab. Ini keluarga yang bisa jadi sehidup satu rumah, tapi enggak deng, satu rumah di dunia dan satu rumah di neraka. Ya, karena Abu Lahab ini itu dua-duanya dimention langsung dalam surat Tabat Yada Abi Lahabi wa Tab ya. Ini Abu Lahab. Ini potret keluarga yang jangan pernah dicontoh. Cukup dijadikan pelajaran saja. Lalu yang kedua, ada keluarga dari Fir'aun dan Aisyah ya. Ini jangan dicontoh. Suaminya zolim na'udzubillah, tapi istrinya solihah banget. Yang ketiga, ada keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dua-duanya keluarga Nabi ini luar biasa. Nabi Nuh ini termasuk dari Nabi Ulul Azmi ya, yang dakwahnya tiada henti siang dan malam selama ratusan tahun. Tapi istrinya enggak selamat dan anaknya enggak selamat. Sama dengan Nabi Lut. Istrinya enggak selamat, anaknya selamat. Kan enggak enak ya, pilih anak atau pilih istri. Yang inginnya pilih dua-duanya. Atau keluarga Ibrahim, yaitu Hajar dan Sarah ya, atau Nabi Muhammad dan Khadijah. Tapi yang 4 ini terlalu perfect buat kita, terlalu sempurna. Tapi bukan berarti nggak bisa, terus belajar, terus konsisten. Nah, yang indah adalah coba keluarganya Imran dan Hana. Tahu Imran? Itu di dalam Al-Quran, itu surah ketiga namanya surah Ali Imran. Ali itu bahasa Arab artinya keluarga. Imran itu nama orang, jadi keluarganya Imran. Keluarga Imran ini fix menurut para ahli sirah bukan nabi, bukan rasul, tapi berhasil mencetak generasinya menjadi generasi nabi. Ya, Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya putri namanya dalam surah Al-Quran. Surah ke berapa? 19. Surah apa? Maryam. Itu putrinya Imran. Bayangin, nama keluarga ini terus disebutkan di dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran ingin kita itu mau berpikir tentang keluarga ini, betul ya? Karena Al-Quran itu selalu bahas yang penting. Al-Quran gak bahas cara buat sayur asem kan? Karena gak penting. Tapi Al-Quran ketika mengajak kita untuk berpikir tentang keluarga Imran, berarti kita harus fokus. Ini keluarga yang bukan siapa-siapa, tapi generasinya bisa naik grafiknya sampai ke level cucunya jadi nabi. Namanya Nabi
Isa alaihissalam. Itu model yang paling luar biasa. Jadi yang minder-minder, saya bukan keturunan ulama, bukan keturunan ustaz, bukan keturunan orang besar. Tapi masih punya potensi nanti punya keturunan sebagaimana Imron, yaitu lahirnya Nabi Isa. Assalamualaikum. Halo? Fokus. Coba kalau saya tanya hai, jawabnya halo ya. Hai. Halo. Hai hai. Halo halo hai. Masih fokus? Nah, coba angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya coba. Semua. Nah, digerakin ya. Coba ini kan supaya pegel-pegel ini ya. Ya, pegel-pegel ya. Dua-duanya Pak ya. Makin lama makin kenceng ya, makin kenceng, makin kenceng. Satu diturunin lagi yang kanan aja. Makin lama makin kenceng. Terus Mbak. Ayo, ngapa gerakin aja. Walaupun penderitaannya banyak di belakangnya. Terus. Sekarang pegang dagu. Ini, Allah ya, ini lagi fokus di mana ini ya? Masya Allah. Dagu di mana? Yang dipegang apa? Dahi. Pintar ya, Masya Allah. Mungkin ini kurang kasih sayang ya. Jadi akhirnya pikirannya tuh melayang-layang gitu. Melayang-layang ke atas. Aduh, aku kalau nikah gimana gitu ya. Tapi yang udah nikah, aduh punya keluarga kok gini gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Bismillah, mudah-mudahan bisa belajar hari ini ya, insya Allah. Nah ini ada satu ayat di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ya, ayat ke-33 sampai 34. Allah mengatakan, Innallaha yastafa Adam wa Nuha wa ali Ibrahim wa ali Imran alal alamina dzurriatan ba'duha mim ba'di wallahu samiul alim. Kata Allah, Allah telah memilih keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, melebihi semua umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagian turunannya dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, Innallaha astafa. Ini tahu nggak kalimatnya ya? Kalau dalam bahasa Arab, Innallaha astafa itu Allah telah memilih. Jadi Allah itu tidak mengocok ya, tapi memilih langsung keluarga terbaik di alam semesta ini ada 4. Adam, Nuh, Ibrahim, Imran. Kenapa? Dari keturunan mereka inilah lahir Nabi. Ya, dari Adam lahir namanya Nabi Syed. Pernah dengar ya? Nabi Syed, bukan Rasul, tapi Nabi Syed ini keturunan ke-400. Jadi kalau dalam buku-buku Nabi itu kan biasanya yang kedua kan Nabi Idris. Ya, karena Nabi Idris itu Nabi dan Rasul. Kalau ini Nabi aja, namanya Nabi Syed. Terus Nabi Nuh lahir 3 keturunan namanya Sam, Ham, dan Yafid. Ya, Sam ini yang kemudian melahirkan keturunan para nabi. Ada Nabi Soleh, termasuk Nabi Ibrahim dari keluarga Nabi Nuh. Nabi Ibrahim mengeluarkan dan menurunkan keturunan nabi-nabi juga. Ya, dari Sayyidah Saroh lahir siapa? Nabi Ishak. Ya. Nabi Ishak nanti sampai Nabi Isa. Dari jalur Nabi Ismail ya, keturunannya Hajar, Sayyidah Hajar, lahirlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini keluarga terbaik sepanjang masa. Nah, pertanyaannya kenapa hari ini orang-orang banyak belajarnya bukan kepada nabi lagi, kepada teori-teori psikologi atau kepada para influencer atau para tokoh-tokoh publik yang mereka itu dalam konteks pernikahan pun ada yang menikah 1 hari, ada yang mereka menikah 2 minggu, ada yang menikah 3 bulan, ada yang menikah cuma 6 bulan. Coba dicek nanti di Google, kan rujukannya Google ya, pasti cari langsung. Itu yang dijadikan rujukan, padahal model keluarganya sudah ada di sini, bukan keluarga akbar, bukan, tapi keluarga Nabi yang dipilih, yang pasti sempurna. Yang tinggal diminta oleh Allah belajar nih sama ini. Kalau kamu ingin rumah tangganya ya tidak hidup ya hanya di rumah, tidak tinggal di rumah, tapi bukan hanya hidup bersama, bukan hanya tinggal bersama, tapi hidup bersama. Disinilah pelajarannya. Kenapa harus belajar dan belajar dan belajar terus kepada nabi-nabi yang
atau orang-orang soleh yang telah Allah ciptakan untuk kita jadikan pelajaran. Nah, coba di antara 4 keluarga ini yang bukan Nabi siapa? Imran, ya. Tapi hebatnya punya keturunan Nabi. Nah, ini keluarganya yang pertama ya, keluarganya Nuh ya. Ini anaknya nggak diaku sama Allah. Dia bukan termasuk keluargamu, kata Allah. Padahal jelas-jelas Kan'an itu adalah putranya Nuh alaihissalam. Tapi kata Allah, laisa min ahlika, bukan termasuk keluargamu. Coba, Allah yang bilang pada secara biologis anaknya. Karena perbuatannya sungguh tidak baik. Anak durhaka ini. Ini sebelum yang di Padang itu apa namanya tuh? Maling kundang ini. Sebelum kisah maling kundang itu udah ada namanya Kan'an ya. Ya Allah, manggil bapaknya tahu nggak? Bukan, kalau kita kan punya adab ya manggil bapak, bahkan orang Betawi pun manggilnya babeh gitu ya. Ini manggilnya Nuh, coba bayangin. Coba yang punya nama bapaknya namanya Agus, coba panggil Agus gitu coba. Ya, kesel kan? Ya, nggak sopan, nggak punya adab, sampai kayak gitu. Itu kalimatnya di ayat yang selanjutnya tuh gitu. Manggil Nuh itu bukan pakai nama bapakku tercinta, Abika, Babe, Ayah, Papa, nggak ada. Langsung Nuh. Coba. Ya kalau ilustrasinya panggil Agus atau Asep gitu ya. Wah, tersinggung itu ya, Masya Allah. Nah itu keluarga Nabi Nuh. Keluarga Abu Lahab ini yang tadi ya. Ini orang kaya. Nanti kalau umroh bareng, ya mudah-mudahan bisa berangkat umroh bareng. Ini di rumahnya sendiri Abu Lahab itu tanahnya luas sekali. Tapi hampir satu kelurahan rumahnya itu. Tapi bau busuknya itu nyebar ya sampai satu kelurahan itu. Makanya nggak ada yang tinggal sampai sekarang di tempat makamnya Abu Lahab. Karena waktu meninggalnya aja dia kena penyakit kulit yang bau. Bahkan ketika dimasukkan ke dalam liang kuburnya itu pakai sekop. Karena nggak ada orang yang berani untuk masukin tangannya ke badannya Abu Lahab. Saking jijiknya. Kena penyakit kulit beliau itu. Ya. Istrinya juga sama ya. Nah ini potret keluarga yang rusak. Nah ini keluarganya Aisyah dengan Fir'aun ya. Ya doanya juga indah sekali dalam surat At-Tahrim. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Ini mungkin doanya selebgram kemarin kali ya, ketika digebugin gitu ya Allah gitu. Doanya kayak gitulah kurang lebih ya. Ketika dizolimi ini doanya aja. Jadi doa terzolimi juga ada ya. Mudah-mudahan dapat penggantinya. Yang penting tugas seorang istri itu ya menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Jadi sebetulnya setelah menikah itu ilmu yang saya maksud itu teknisnya adalah fokus dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh syariat Islam. Tugas seorang laki-laki mencari nafkah, ya. Tugas istri mengabdi kepada suami selama suami tidak mengajak kepada ketaatan, kepada kemaksiatan, ya. Nah itu kisah Paroh dan Aisyah. Nah yang hebat adalah yang ini, Imran bin Matan dan Hanah binti Fakuz. Ini nama-namanya agak-agak unik karena ini old name ya, nama-nama tua. Jadi kalau nama-nama tua itu kayak tadi Nabi Syed aja kita jarang dengar, ya kan? Orang jarang disebut Nabi Syed sekarang ya. Nah yang lucu itu sekarang ada yang kemarin nikah, bukan kemarin nikah, ada beberapa tahun nikah yang lalu itu nikah hanya gara-gara seneng nonton bola, ya. Namanya pendukung Persib Bandung, ya. Akhirnya nikah nih gara-gara seneng bola. Tahu nggak dikasih nama anaknya siapa? Dikasih nama anaknya Jayalah Persibku 1933. Ya Allah, ternyata awal tahun kemarin 2024 Januari itu profesor sejarah dari Unpad itu buat riset, buat penelitian lebih dalam, ternyata Persib itu tidak berdiri tahun 1933 tapi 1918. Coba bayangin, udah masuk ke nama akte kelahiran, ternyata false information ya. Nah terus gimana itu? Tapi masih ada orangnya. Nah, dipanggilnya Jai. Jai, kan Jayalah Persibku 1933, Jai panggilannya. Gitu. Tapi ada juga ustadz di Indonesia, namanya Ustadz Felix gitu ya. Punya anak
namanya Muhammad Al-Fatih 1453. Itu baru tahu ya, 1453 pakai angka. Itu sampai orang di Dukcapilnya bingung, itu gimana cara masukin namanya. Karena kan biasanya huruf ya, bukan angka. Tapi itulah ternyata pemikiran seseorang itu sangat dipengaruhi dengan apa yang dia kagumi. Anak-anak saya tiga-tiganya nama-namanya khas Utsmaniyah. Yang pertama Mihrimah, itu kan aneh jarang nama orang dikasih nama Mihrimah ya. Mihrimah Sultan. Nah, supaya apa kalau ditanya saya bisa jelasin sejarah 2 jam. Iya kan? Nama anak ada filosofinya. Oh, nama anak kan dulu kan apa ya, di Indonesia tuh kurang menarik lah. Kalau di Jawa Barat namanya diulang-ulang. Dadang, Sudrajat, Acep, Suracep. Yang calon gubernur nih Ono Surono. Terus apa namanya, ada lagi nggak yang diulang-ulang itu? Cecep Supriyatna, Tatang Suratang. Itu kalau baku itu di Jawa Barat. Kalau di Jawa biasanya awalnya Su, belakangnya O. Sutejo, Suprapto, Sutikno, Suroso, Sugiono gitu ya. Nah, itu nama-nama yang apa diulang-ulang gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan nanti kalau punya anak, punya filosofi, punya pelajaran, oh ternyata harus belajar tentang apa ini gitu. Nah, ini pelajaran terakhir dari Imron yang bukan siapa-siapa tapi dia punya keturunan salafal Nabi Isa. Artinya kualitas rumah tangga kita harus upgrade setiap waktunya. Bahkan yang setelah menikah, yang belum menikah, rancang sedemikian sempurna sambil berikhtiar, sambil berdoa dengan doa-doa yang tadi, bahwa level cinta kita harus meningkat sebagaimana kita memahami diri kita sendiri. Cinta yang bermuara pada Allah wajib sampai pada ketaatan. Jika tidak, dia akan kehilangan segalanya termasuk definisi cinta itu. Baik, mungkin itu dulu dari saya, nanti bisa dilanjutkan di sesi sharing tanya jawab. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita baru saja menyimak secara bersama materi yang Masya Allah bagus banget. Nah, memasuki acara berikutnya yaitu tanya jawab, akan ada 2 door prize, 1 hijab dan 1 peci untuk penanya ikhwan dan akhwat. Ya, untuk pertanyaannya ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari akhwatnya? Oh, ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tias dari Cilengsi. Saya mau bertanya, sebenarnya ini agak keluar dari tema tapi saya mau nanya. Kalau misalkan kita merasa sakit hati oleh seseorang, gimana ya biar gak nyimpan dendam atau benci yang lama gitu, bagaimana Ustadz? Karena sebenarnya nggak mau nyimpan dendam tapi hati ini mungkin berasa sakit gitu Ustadz. Gimana biar caranya ngilangin rasa itu? Terima kasih Ustadz. Mau dikumpulin dulu? Oh, langsung dulu. Baik, gimana cara mengobati hati yang terluka? Ya. Itu sudah dibahas sama Opik sebetulnya. Obat hati itu ada 5 ya. Obat hati ada 5 perkaranya gitu kan ya. Yang pertama apa? Baca Quran dan maknanya, nah, itu 1. Yang kedua apa? Sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang saleh. Yang keempat, perbanyak berpuasa. Yang kelima,
zikir di waktu malam. Nah itu obatnya. Tinggal diamalkan. Nah perkaranya sekarang udah ada nih teknisnya. Tapi filosofisnya gimana nih? Karena menghilangkan luka itu tidak semudah membalikan telapak tangan, betul ya? Mudah kalau ngomong mah ya. Start ngomong tuh gampang gitu. Pas dilakuin susah gitu. Nah ternyata Rasulullah pernah mengalami luka yang sama. Jadi Rasulullah pernah sakit hati. Dan sakit hati itu bukan lagi mengeluarkan air mata. Bayangin tuh, jadi sakit hati tapi nggak ngeluarin air mata lagi. Jadi sudah hilang rasanya. Itu terjadi ketika Rasulullah melihat paman tercintanya Hamzah bin Abdul Muthalib ya, dibelek dadanya di perang Uhud, jantungnya dikeluarkan, digigit-gigit dan dilepeh gitu ya, dibuang. Itu Rasul tahu betul sakitnya seperti apa. Bayangin aja, orang yang paling dekat dengan beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, singanya Allah, Asadullah gelarnya, singanya Allah. Tapi pada saat itu orang yang menggigit jantungnya Nabi, yaitu siapa tahu namanya? Hindun binti Utbah. Ini Rasulullah dari segi memaafkan ke manusia ya memaafkan. Jadi Rasul itu ketika the last meet with her, dia itu melihat terakhir kali. Dan dia bilang, aku maafkan engkau, tapi jangan pernah menampakkan wajahmu di depan mukaku. Karena setiap engkau menampakkan wajahmu, terbayang wajah Hamzah bin Abdul Muthalib. Bayangkan tuh, sakit hatinya luar biasa. Nah, memaafkan, ya dimaafkan, tapi khawatir terbayang, ya. Gak boleh tuh dikasih tahu tuh ke mantan-mantannya ya. Jangan kau tampakkan lagi mukamu. Bukan aku muak ya, aku takut gitu ya. Allah murka kepadaku gitu. Jadi sakit itu ada, tapi kita bisa memanage sakit apa. Mungkin kita nggak sesakit hati Rasulullah seperti itu ya. Karena kalaupun ditanya Pak Rasulullah pernah ditolak khitbahnya, pasti belum pernah dengar ya. Rasul pernah mengajukan khitbah tapi khitbahnya ditolak. Ya. Dan nggak sakit hati, itu mah biasa aja ya. Baru tolak khitbah kayaknya dukun bertindak gitu ya. Jadi ketika itu Rasul mengajukan khitbah kepada Ummu Hani, seorang muslimah, rumahnya dekat dengan Ka'bah ya. Itu di mana Rasulullah dulu sempat tertidur di depan rumahnya Ummu Hani ketika peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Ummu Hani itu menolak Rasulullah karena khawatir Ummu Hani punya banyak anak, takut Rasulullah tidak bisa dilayani dengan baik gitu. Jadi dikasih penjelasan alasannya. Tapi kalau kita kan khitbah ditolak kita marah besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita punya perspektif cinta itu kita serahkan kepada orang yang kita percayai. Betul. Akhirnya kita menyerahkan segalanya kan. Tapi kalau kita itu membatasi cinta kita akan kita serahkan kepada orang yang tulus, yang sayang pada kita dengan prinsip syariat Islam, syariat Allah, maka ketika kita setelah menikah baru kita serahkan itu semua. Tapi kalau belum menikah jangan ditaruh sahamnya ya, rugi. Jangan pernah naruh saham, rugi. Tapi kalau kita sudah deal, ya, kobil tuh, wah langsung saya terima nikahnya. Setelah itu serahkan semuanya sama suami kita. Itu cinta yang benar. Nah, kadang kita sakit hati. Mungkin di sini ada ya, mungkin nggak ada juga. Ada ikhwan, anak masjid datang ngasih janji surga ya. Aku mau nikahin kamu gitu. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian dia nikah sama yang lain. Itu juga banyak banget aktivis-aktivis kayak gitu. Dan ternyata baru tahu saya cerita ini ada di Jawa Timur, nggak di sini mah insya Allah nggak ada PHP kayak gitu ya. Itu sekarang cerai, cuma bertahun 3 tahun pernikahannya. Jadi to be honest, terkait masalah sakit hati, obatnya sudah ada,
tinggal digunakan dengan dosis yang tepat tadi ya. Sholat malam itu kan harus sholat malam, bukan sholat siang. Kalau sholat siang namanya sholat zuhur. Ya. Zikir malam, cari teman-teman yang solihah, ya. Kemudian perbanyak teman-teman yang solihah. Ini konsisten ikut, nih ada swipe di sini, ada apa namanya teras muda ya. Ini forum yang sangat enak. Dan enaknya itu karena nggak online, ya. Beberapa tahun kemudian kita kan kalau kajian online ya. Ini saya sebelum COVID itu saya nggak pakai kacamata. Setelah COVID, karena saya ngisi kajian sehari 5 kali di depan laptop, mata saya ngeblur. Kenapa gitu? Ternyata itu gara-gara COVID, gara-gara peristiwa COVID-nya gitu. Artinya circle kayak gini sehat. Ingat, cari circle yang positif. Jangan toksik. Kalau ada circle yang toksik tinggalin aja. Leave it, ya. Leave it, tinggalkan itu. Cari, find the new friends, ya. Supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi itu kuncinya. Tapi filosofinya tadi sakit hati udah ada contohnya Rasulullah. Cuman kita harus tahu sakit hati itu insya Allah bisa hilang dengan seiring berjalannya waktu. Jadi yang membasuh luka sakit itu ya waktu. Sama kalau kita luka nih berdarah, ya kan, kita obatin. Nanti kan sembuh sendiri, nempel sendiri kan. Sama kayak hati kita. Yang nggak boleh itu kita dendam sama orang. Karena dendam itu buat penyakit hati kita. Kita lagi yang rugi, ya kan? Wah, saya dendam banget sama dia, saya sakit hati. Saya diginiin, padahal saya nggak layak diginiin gitu. Itu malah kita yang stres, mikirin dia terus. Padahal dia nggak mikirin kita kan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Next question, or finish? Okay, one more again. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Fitri, saya mau menanya, kan tadi dibahas ya, kita ini harus mencari yang terbaik. Bagaimana caranya kita mengetahui kalau itu yang terbaik? Takutnya kan cuma di awalnya aja yang baik gitu Ustadz. Jujur kalau ketakutan saya secara pribadi, saya cuma takut salah memilih aja gitu. Jadi saya kayak nggak apa-apa saat menikah asalkan sama orang yang tepat gitu Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, takut ini wajar atau enggak? Wajar ya. Allah ngasih fitrah takut. Betul. Bayangin, kalau kita nggak punya rasa takut, kita kalau nyebrang jalan nggak lihat kanan kiri. Iya kan? Kalau kita nyebrang pasti lihat kanan lihat kiri kan? Ini ada mobil nggak ya? Baru kita nyebrang. Tapi kalau kita nggak punya fitrah rasa takut, apa yang terjadi? Lempeng aja, blok gitu ya. Iya kan? Jadi fitrah takut itu wajar. Gitu. Tapi takut sekarang itu jadi penyakit, namanya overthinking, gitu ya. Overthinking, anxiety, itu ya, penyakit-penyakit. Ini penyakit-penyakit baru. Kalau dulu itu namanya depresi ya. Tapi depresi itu biasanya after case, jadi setelah kejadian. Tapi kalau overthinking, anxiety ini atau cemas, was-was ini before the case, jadi sebelum kejadian. Nah ini menggerayangi kepala kita kan. Nah terus gimana caranya supaya kita menghilangkan rasa takut dulu? Nah takut ini bisa sembuh dengan pertama ilmu. Ya. Nah saya akan cuma ngasih 3 kunci aja, karena ternyata dalam penelitian dengan minimal 3 kunci itu kita bisa kemudian menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup, termasuk tadi mengkhawatirkan rasa takut menikah. Ya. Nah, jadi rasa takut ini kita supaya tidak takut gimana? Berarti kita harus punya data ya. Data itu penting dalam hal apapun, termasuk ketika sholat. Kita kan kalau mau sholat kan kita pakai data. Cara datanya gimana? Ya sholat ada gerakan kan. Dimulai dengan takbiratul ihram, ya diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu kan data. Coba tanya para mu'alaf atau baru syahadat atau dia nggak pernah interaksi dengan sholat, pasti dia kan takut juga. Ini benar nggak? Ini salah nggak? Benar ya? Nah sama dengan kita, ketika kita mau menikah, berarti bank data kita harus banyak. Ya, boleh
boleh cari sebanyak mungkin, sedetail apapun, bahkan jangan sampai kita salah pilih. Nah, kalau sudah ketemu kriterianya dan sudah ada list-list namanya, maka kita adukan itu semua dalam istikharah kita, gitu ya. Jadi ada steppingnya. Jadi yang pertama kita punya data, yang kedua kita punya stepping atau langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya semakin melangkah takutnya semakin hilang. Kalau takutnya semakin datang berarti itu setan datangnya. Iya, karena setan itu membuat kita was-was. Betul. Coba kita kalau ibadah, setan membisikkan kepada kita amalmu belum tentu diterima. Betul nggak? Sering nggak kayak gitu? Sholatmu kayaknya belum tentu diterima. Sedekahmu belum tentu diterima. Betul. Nah, ternyata ada dalam satu hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW, amal diterima itu syaratnya cuma dua. Cuma dua. Dan pasti amalnya diterima. Karena ini hadis. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Kedua, sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi selama dua ini dilakukan, verified, berarti insya Allah amal pasti diterima. Coba, enak kan? Enak. Berarti kalau sholat harus ikhlas. Kedua, tuntunan Rasulnya dijalanin. Dari kiblatnya harus dicek. Jangan sampai membelakangi kiblat, gitu ya. Kemudian gerakannya harus tumanina, ya. Tidak bisa salam di awal, takbiratul di akhir. Semuanya harus berstepping. Jadi ada steppingnya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, minta petunjuk kepada Allah dengan berdoa. Doa itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap formal aja, jangan dianggap ya kalau dikabulkan, kalau enggak ya enggak dikabulkan gitu. Jangan mikir kayak gitu. Bahwa berharaplah semua doa itu pasti akan diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena ada hadisnya juga. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Semakin kita berprasangka baik kepada Allah, maka pasti doa itu akan sampai kepada Allah. Kalau belum, bukan berarti enggak sampai. Karena ini bukan lagi COD-an. Bukan lagi kirim-kiriman paket, nyampe enggak. Ini pasti nyampe. Tapi masalahnya kalau kita belum diijabah, belum clear, berarti Allah masih ingin mendengarkan rintihan doa-doa kita. Itu perspektif yang menurut saya sangat keren. Saya banyak baca literasi barat. Mereka dominan dengan pemikiran mereka yang ternyata mereka mengambil banyak dari Islam, dari self-discipline, habits, ya, kemudian mindset. Islam punya lebih awal, 14 abad yang lalu. Hanya kita ini belajar Islamnya mungkin nggak kafah, nggak sempurna. Kuliah 144 SKS yang agamanya cuma 2 SKS. Ya, akhirnya nggak jadi itu di kepala kita konsep-konsep hebat itu. Maka betul hari ini kita berpikir bahwa rasa takut itu bisa kita lewati, termasuk dalam hal apapun. Sehingga kita sebetulnya nggak perlu takut lagi setelah kita tahu ilmunya, ya kan? Kita tahu dalam Islam kita pasti mati. Bisa jadi ya teman-teman duluan, saya belakangan. Bisa jadi saya belakangan, teman-teman duluan. Tapi pasti mati kan? Pasti mati. Kenapa? Saya tanya di sini, mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Syarat masuk surga apa? Mati. Ya kan? Pun pasti mati. Terus apa yang kita khawatirkan tentang mati? Takut banyak dosa, ya. Takut amal belum sempurna. Itu kan takut-takut semua. Ya Allah, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az. Itu masuk Islam usia 30 tahun, meninggal usia 36. Cuma 6 tahun. 6 tahun bos masuk Islam. Tapi ketika meninggal langsung masuk surga dia. Kita berapa tahun sebagai muslim? Udah lebat dari 6 tahun. Ya. Tapi kita ngerasa nggak yakin bahwa Allah akan masukkan kita ke surga kan? Kita tempatnya kembali ke surga. Gitu loh. Nah, rasa takut itu maksud saya bisa dihadapi dengan ilmu. Sama kayak kita itu di dalam kegelapan. Kan kita butuh cahaya supaya tahu di situ ada jalan bolong, di situ ada selokan. Nah, dengan tahu ilmu itu kemudian kita menghilangkan rasa takut tadi. Sehingga terang benderang di kepala kita ini, termasuk dunia pernikahan. Ya, jangan lupa ikut sekolah pernikahan nubuwah gitu. Supaya tahu jalannya, gini ya Ustaz. Ternyata
Dunia pernikahan itu seperti itu ya. Ya nggak usah mengalami perceraian, nggak usah mengalami KDRT, cukup tahu datanya, belajar dari situ. Supaya kita tidak terjadi di situ masalahnya. Itu aja yang harus dilakukan. Artinya rasa takut itu bisa dilewati. La haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama, yang kedua hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu dibaca dua-dua itu. Menghilangkan rasa takut. Nabi Ibrahim kan ketika mau dilempar ke sumur yang ada api, itu bacaan Nabi Ibrahim. Ya kalau dalam teori kita kan kita juga punya rasa takut. Dilempar ke api ya kita kan melepeh gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim yakin Allah menolong dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selamat Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya. Senang banget bisa ketemu teman-teman semua. Nanti kalau ada yang mau nanya bisa DM ya ke akun tadi. Barnazari Muhammad. Saya senang banget bisa silaturahim. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Doakan, saling doa bidoa. Saya mudahkan, doakan mudah-mudahan teman-teman di sini dimudahkan segala urusannya. Ya, panitianya juga, ya, moderatornya, pemegang kameranya, yang jomblo-jomblo segera Allah temukan jodohnya ya, insya Allah. Nah, doakan saya juga, insya Allah mudah-mudahan segera selesai pendidikannya, karena bulan Oktober saya harus kembali ke Malaysia, masih ada pendidikan 3 tahun di Malaysia, jadi mudah-mudahan bisa silaturahim lagi, mungkin pas lagi libur ya, insya Allah bisa sharing lagi di sini. Saya kembalikan lagi kepada Akang Mas Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.